Dengarkan bisikan dari pasar gaib. Rahasia terkubur di dalam hutan. Hutan Gunung Ciremai tidak pernah benar-benar tidur. Namun bagi Raka, keheningan yang ia rasakan sore itu terasa sangat tidak wajar. Sebagai pendaki yang sudah menaklukkan belasan puncak, ia merasa percaya diri saat memutuskan untuk mengambil jalur pintas yang sudah puluhan tahun ditutup oleh warga lokal. Jalur itu tertutup oleh akar gantung pohon beringin raksasa yang tampak seperti tirai menuju dunia lain. Sinar matahari yang mulai meredup menyisakan semburat jingga yang pucat, seolah-olah alam sedang memberi peringatan terakhir sebelum kegelapan total menelan segalanya. Raka terus melangkah, sepatu gunungnya menginjak dedaunan kering yang mengeluarkan suara berderak, satu-satunya suara yang menemaninya selain napasnya yang mulai memburu. Namun, keanehan mulai muncul ketika kabut putih yang sangat tebal tiba-tiba turun menyapu permukaan tanah, mematikan fungsi navigasi pada jam tangannya. Kompas di genggamannya berputar gila, jarumnya seakan ditarik oleh kekuatan magnetis yang tak kasat mata dari arah jantung hutan. Raka berhenti sejenak, mencoba menenangkan debar jantungnya, namun saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara serangga hutan yang tadinya bising menghilang seketika, digantikan oleh kesunyian yang begitu pekat hingga telinganya berdenging. Di tengah kesunyian itu, hidungnya menangkap aroma yang sangat kontradiktif, wangi melati yang sangat manis namun diiringi bau busuk bangkai yang menyengat. Ia melihat ke arah depan, dan di balik kabut yang bergulung, sebuah gerbang kayu tua yang sudah lapuk berdiri kokoh di tengah jalur pendakian. Tidak ada pagar, tidak ada bangunan di sampingnya. Hanya sebuah gerbang yang berdiri sendiri di tengah hutan belantara. Di atas gerbang itu, tergantung sebuah tengkorak hewan yang matanya seolah menyala saat terkena pantulan senter Raka. Tanpa ia sadari, kakinya melangkah maju, melewati ambang batas antara dunia manusia dan wilayah kekuasaan yang tak tersentuh waktu. Begitu ia melewati gerbang itu, suhu udara turun drastis, hingga napasnya berubah menjadi uap dingin. Dan di kejauhan, ia mulai melihat kerlip cahaya kuning yang bergerak-gerak, seperti ribuan kunang-kunang yang haus darah. Setelah melewati gerbang kayu misterius itu, Raka merasa berat di pundaknya bukan lagi berasal dari tas carrier-nya, melainkan seolah-olah atmosfer di sekelilingnya memadat, menghimpit oksigen di paru-parunya. Langkah kaki Raka terasa ganjil. Setiap kali ia melangkah maju, pepohonan di sekelilingnya tampak bergeser dan berubah bentuk secara perlahan, menciptakan labirin pohon besar yang batangnya menyerupai anatomi tubuh manusia yang meliuk kesakitan. Kabut yang tadinya hanya setinggi mata kaki, kini naik dengan cepat hingga setinggi dada, dingin dan lembab, seakan-akan ribuan tangan tak kasat mata sedang meraba tubuhnya. Raka mencoba berteriak untuk memecah kesunyian, namun suaranya seolah tertelan oleh kepekatan kabut. Tak ada gema, tak ada jawaban. Ia segera merogoh kantong celananya, mengambil ponsel untuk melihat GPS. Namun, layar perangkat itu hanya menampilkan garis-garis statis yang bergetar hebat, memancarkan cahaya biru pucat yang justru membuatnya terlihat seperti sasaran empuk di tengah kegelapan. Saat itulah, bisikan-bisikan halus mulai merayapi indera pendengarannya. Awalnya terdengar seperti desiran angin yang melewati celah bebatuan, namun lama-kelamaan suara itu berubah menjadi gumaman ribuan orang dalam bahasa yang belum pernah ia dengar, bahasa kuno yang serak dan penuh tekanan. Raka mempercepat langkahnya, berlari secara acak sambil sesekali menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang besar dan hitam sedang merayap di antara tajuk pohon di atas kepalanya. Tiba-tiba, tanah yang ia pijak berubah menjadi rata dan keras. Bukan lagi tanah hutan yang empuk oleh humus, melainkan tumpukan batu pipih yang tertata rapi seperti jalanan kuno. Bau melati yang tadinya samar, kini meledak menjadi aroma bunga bangkai yang busuk. Dan saat ia menyeka keringat dingin di matanya, ia melihat pemandangan yang mustahil. Di kejauhan, ratusan obor menyala serentak secara berurutan, membentuk barisan cahaya yang menuntunnya ke sebuah lembah tersembunyi yang seharusnya tidak ada di peta pendakian manapun. Sinar obor itu tidak berwarna kuning hangat, melainkan hijau keunguan yang pucat, menerangi siluet-siluet bangunan bambu yang mulai bermunculan dari balik tirai kabut. Lembah tersembunyi itu kini terhampar luas di depan mata Raka. Sebuah pemukiman yang sangat padat, namun tertutup kesunyian yang mencekam meskipun terlihat riuh oleh aktivitas.
Raka berjalan gontai memasuki jalanan utama pasar tersebut, di mana lapak-lapak kayu tua berjejer dengan atap rumbia yang sudah menghitam. Penjual dan pembelinya adalah sosok-sosok yang mengenakan pakaian adat Jawa kuno, kebaya lusuh, kain batik yang motifnya sudah pudar, dan beskap hitam. Namun, ada sesuatu yang salah dengan cara mereka bergerak. Mereka berjalan dengan gerakan patah-patah, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang yang tidak terlihat. Raka mencoba menyapa seorang pedagang buah di pinggir jalan, namun saat sosok itu menoleh, jantung Raka seakan berhenti berdetak. Wajah pedagang itu tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam, namun ia tampak sedang tersenyum ramah, seolah-olah sedang menyapa pelanggan lama. Raka kemudian melihat ke arah meja dagangannya, dan alih-alih melihat buah-buahan segar, yang tersaji adalah jantung manusia yang masih berdenyut perlahan, dan segunung potongan kuku manusia yang disusun rapi seperti emas batangan. Di lapak lain, seorang wanita tua dengan rambut putih yang menjuntai hingga ke tanah, sedang menuangkan cairan kental berwarna merah pekat ke dalam mangkuk tanah liat milik seorang pembeli yang tubuhnya transparan. Yang membuat Raka semakin gemetar adalah ketika ia melihat seorang pria yang tampak seperti pendaki modern, mengenakan jaket outdoor yang sudah robek-robek, sedang berdiri di pojok pasar dengan pandangan kosong. Pria itu memberikan sebuah jam tangan mahal miliknya kepada penjual, dan sebagai gantinya, si penjual memberikan sepotong daging mentah yang dibungkus daun pisang yang kering. Raka menyadari bahwa di sini hukum logika dunia atas tidak berlaku. Ia mencoba berbalik untuk lari, namun jalan setapak yang tadi ia lalui telah berubah menjadi deretan lapak kain kafan yang panjangnya seolah tak berujung, menjebaknya di dalam labirin perdagangan nyawa yang kian menyempit. Raka berusaha mengatur napasnya yang kian pendek, namun setiap hembusan udaranya kini terasa seperti menghirup debu kuburan yang kering. Ia mencoba berjalan menunduk, menghindari kontak mata dengan sosok-sosok yang berlalu lalang, namun ia merasa ratusan pasang mata, atau lubang-lubang gelap yang seharusnya menjadi mata, kini tertuju tepat ke arah punggungnya. Suasana pasar yang tadinya riuh rendah dengan gumaman bahasa kuno, tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap saat Raka melewati sebuah lapak besar di tengah alun-alun. Di sana, seorang pria bertubuh raksasa dengan kulit berwarna abu-abu pucat sedang memegang timbangan kuno yang terbuat dari tulang belulang. Pria itu menunjuk ke arah Raka dengan jari yang kukunya panjang dan hitam, lalu berucap dengan suara yang berat dan bergetar, seolah-olah suara itu muncul langsung dari dalam tanah. Segar, masih sangat segar, bisiknya yang membuat bulu kuduk Raka berdiri tegak. Tiba-tiba, para pedagang di sekitar mulai mendekat, menawarkan barang-barang mereka dengan paksa. Seorang wanita dengan wajah separuh hancur menyodorkan sebuah cermin retak ke depan wajah Raka. Di dalam cermin itu, Raka tidak melihat pantulan dirinya, melainkan sosok mayat yang sudah membusuk mengenakan pakaian yang persis sama dengannya. Ketakutan Raka meledak saat ia melihat seorang anak kecil berkepala gundul dengan mata merah menyala menarik-narik ujung jaketnya, meminta imbalan karena Raka telah menginjak tanah mereka. Di saat yang sama, timbangan milik pria raksasa itu mulai bergerak naik turun, seolah-olah sedang menghitung berat nyawa Raka dibandingkan dengan seonggok daging hitam di sisi lainnya. Raka menyadari bahwa dia bukan lagi seorang tamu atau penonton. Dia adalah barang dagangan baru yang sedang ditawar di bursa gaib ini. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa lapak-lapak yang tadi berjejer rapi kini mulai bergeser, menutup jalan keluar dan membentuk lingkaran yang semakin mengecil, mengurungnya bersama makhluk-makhluk yang mulai mengeluarkan air liur hitam dari mulut mereka yang tersenyum lebar. Adrenalin meledak di dalam nadi Raka saat tangan-tangan dingin mulai menyentuh kain jaketnya. Dengan sekali sentakan, ia menerjang celah sempit di antara dua lapak kain kafan yang berbau apek. Raka berlari tanpa arah, menerobos kerumunan makhluk yang kini mulai mengeluarkan suara tawa melengking, suara yang terdengar seperti gesekan logam karatan. Ia tidak lagi peduli dengan peralatan mendakinya. Tas kerir yang berat ia lepaskan dan biarkan terjatuh,
Namun anehnya, saat tas itu menyentuh tanah, tas itu langsung berubah menjadi tumpukan debu hitam yang tertiup angin gaib. Raka terus memacu kakinya, melewati jalanan batu yang terasa semakin licin oleh cairan hitam yang merembes dari sela-sela bebatuan. Ia melihat sebuah gang gelap yang tampaknya menuju ke arah hutan, namun setiap kali ia merasa sudah hampir mencapai kegelapan pohon, bangunan-bangunan pasar itu seakan tumbuh dari dalam tanah, menghalangi jalannya kembali. Dunia di sekitar Raka mulai melintir. Langit yang seharusnya hitam pekat kini berubah menjadi warna merah darah yang berdenyut-denyut, mengikuti irama detak jantungnya yang kian tak beraturan. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang sangat ia kenal sedang duduk bersila di depan sebuah warung kopi tua di pojok pasar. Itu adalah kakeknya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Kakeknya menatapnya dengan tatapan kosong sambil menawarkan secangkir cairan hitam yang mengepulkan asap berbau kemenyan. Raka berhenti sejenak karena syok, namun saat ia berkedip, wajah kakeknya melorot jatuh seperti topeng lilin yang meleleh, menampakkan wajah asli makhluk bermata satu yang sedang menjulurkan lidah panjangnya untuk menangkap kaki Raka. Dengan teriakan histeris, Raka melompat ke arah pagar bambu dan memanjatnya dengan kuku yang mulai berdarah. Hanya untuk menyadari bahwa di balik pagar itu bukan lagi hutan tempat ia berasal, melainkan bagian tengah pasar yang sama dengan kerumunan yang kini sudah menunggunya sambil memegang pisau-pisau jagal yang karatan. Tenaga Raka habis, kakinya lemas, dan ia jatuh tersungkur tepat di depan sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu jati kuno yang tampak menghitam karena noda darah kering. Di sekeliling meja itu, duduk sosok-sosok tanpa wajah yang mengenakan pakaian ningrat Jawa, beskap lengkap dengan blangkon, namun tubuh mereka kering kerontang seperti mumi. Tanpa bisa melawan, dua sosok algojo bertubuh besar dengan kulit bersisik menyeret Raka dan mendudukkannya di kursi utama. Di atas meja, tersaji perjamuan yang akan membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Sepiring nasi kuning yang ternyata adalah kumpulan belatung yang menggeliat, dan mangkuk-mangkuk berisi air keruh yang di dalamnya mengapung bola mata manusia yang masih bergerak-gerak mengikuti arah pandang Raka. Sosok di ujung meja, yang tampaknya adalah pemimpin pasar tersebut, mengangkat sebuah piala emas yang dihiasi ukiran ular. Ia tidak bicara, namun suaranya bergema langsung di dalam tengkorak Raka, menyuruhnya untuk makan sebagai bentuk penghormatan karena telah memasuki wilayah mereka. Raka menutup mulutnya rapat-rapat, namun ia merasakan rahangnya dipaksa terbuka oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Bau busuk dari makanan itu menyumbat penciumannya, memicu rasa mual yang luar biasa. Saat ia berjuang, ia melihat ke arah piring di depannya lagi. Belatung-belatung itu kini mulai merayap keluar dari piring, naik ke lengannya dan berusaha masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Raka menyadari bahwa perjamuan ini bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan proses pengasaman agar jiwanya bisa menyatu dengan dimensi pasar setan. Di sela-sela keputusasaannya, ia melihat sebuah benda berkilau di antara tumpukan belatung itu. Sebuah kunci perak tua yang ia kenali sebagai gantungan kunci motornya yang hilang di hutan tadi. Ia sadar, untuk keluar dari sini, ia harus mengambil kembali miliknya, meskipun itu berarti ia harus menyentuh hidangan terkutuk itu. Tenaga Raka habis, kakinya lemas, dan ia jatuh tersungkur tepat di depan sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu jati kuno yang tampak menghitam karena noda darah kering. Di sekeliling meja itu, duduk sosok-sosok tanpa wajah yang mengenakan pakaian ningrat Jawa, beskap lengkap dengan blangkon, namun tubuh mereka kering kerontang seperti mumi. Tanpa bisa melawan, dua sosok algojo bertubuh besar dengan kulit bersisik menyeret Raka dan mendudukkannya di kursi utama. Di atas meja, tersaji perjamuan yang akan membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Sepiring nasi kuning yang ternyata adalah kumpulan belatung yang menggeliat, dan mangkuk-mangkuk berisi air keruh yang di dalamnya mengapung bola mata manusia yang masih bergerak-gerak mengikuti arah pandang Raka. Sosok di ujung meja, yang tampaknya adalah pemimpin pasar tersebut, mengangkat sebuah piala emas yang dihiasi ukiran ular. Ia tidak bicara, namun suaranya bergema langsung di dalam tengkorak Raka, menyuruhnya untuk makan sebagai bentuk penghormatan karena telah memasuki wilayah mereka. Raka menutup mulutnya rapat-rapat, namun ia merasakan rahangnya dipaksa terbuka oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Bau busuk dari makanan itu menyumbat penciumannya, memicu rasa mual yang luar biasa. Saat ia berjuang, ia melihat ke arah piring di depannya lagi.
Belatung-belatung itu kini mulai merayap keluar dari piring, naik ke lengannya dan berusaha masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Raka menyadari bahwa perjamuan ini bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan proses pengasaman agar jiwanya bisa menyatu dengan dimensi pasar setan. Di sela-sela keputusasaannya, ia melihat sebuah benda berkilau di antara tumpukan belatung itu. Sebuah kunci perak tua yang ia kenali sebagai gantungan kunci motornya yang hilang di hutan tadi. Ia sadar, untuk keluar dari sini, ia harus mengambil kembali miliknya, meskipun itu berarti ia harus menyentuh hidangan terkutuk itu. Dengan kunci perak yang terasa dingin dan jari yang telah berubah menjadi kayu hitam, Raka merangkak menjauh dari meja perjamuan terkutuk itu. Di ujung alun-alun pasar, ia melihat sebuah pintu kayu jati raksasa yang berdiri tegak tanpa dinding di sekelilingnya. Sebuah pintu tunggal yang tampak sangat megah dengan ukiran naga dan harimau yang saling melilit. Yakin bahwa ini adalah jalan keluar yang ia cari, Raka memasukkan kunci itu ke lubangnya. Begitu kunci diputar, suara dentuman keras bergema ke seluruh lembah dan pintu itu terbuka perlahan mengeluarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Raka melompat masuk dengan sisa tenaganya, berharap akan mencium aroma tanah hutan yang segar. Namun, harapannya hancur seketika. Ia tidak kembali ke hutan. Raka justru mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan tak berujung yang dipenuhi dengan ribuan peti kaca-kaca yang disusun secara vertikal hingga ke langit-langit yang tak terlihat. Di dalam setiap peti itu, terdapat tubuh-tubuh manusia yang masih utuh, mengenakan pakaian dari berbagai zaman, mulai dari prajurit kerajaan kuno hingga pendaki dengan jaket branded masa kini. Mata mereka semua terbuka, namun pupilnya hilang, menyisakan selaput putih yang mengerikan. Saat Raka berjalan di antara peti-peti itu, ia menyadari bahwa ruangan ini adalah gudang komoditas dari pasar setan tersebut. Tubuh-tubuh ini adalah mereka yang gagal membayar harga atau mereka yang terjebak karena keserakahan. Tiba-tiba, salah satu peti di depannya mulai retak. Sesosok tubuh di dalamnya mulai bergerak kaku, menempelkan telapak tangannya yang pucat ke kaca peti sambil menatap Raka. Suara bisikan ribuan orang mulai memenuhi ruangan. Satu lagi telah datang. Raka menyadari dengan ngeri bahwa pintu yang ia buka bukan jalan menuju dunia manusia, melainkan gudang penyimpanan nyawa, di mana dia dijadwalkan untuk menjadi penghuni berikutnya. Keheningan di dalam gudang peti mati kaca itu pecah oleh suara langkah kaki yang sangat berat. Setiap hentakannya membuat peti-peti di sekeliling Raka bergetar hebat. Dari kegelapan di ujung lorong tak berujung, muncul sesosok makhluk raksasa yang tingginya hampir menyentuh langit-langit. Makhluk itu tidak memiliki kulit. Tubuhnya terdiri dari rajutan ribuan helai rambut hitam panjang yang terus bergerak-gerak seperti tentaka lapar. Wajahnya hanya berupa sebuah lubang besar di tengah kepala yang terus mengeluarkan uap dingin berwarna biru tua. Makhluk itu adalah sang penjaga inventaris, entitas yang memastikan tidak ada jiwa yang melarikan diri dari kontrak pasar setan. Dengan suara yang terdengar seperti ribuan jeritan yang disatukan, makhluk itu mengelurkan lengan rambutnya yang panjang ke arah Raka. Raka berlari memutar, bersembunyi di balik barisan peti mati kaca, namun peti-peti itu justru mulai bergeser dengan sendirinya, seolah-olah mereka bekerja sama dengan sang penjaga untuk menjepit tubuh Raka. Ia melihat tangan-tangan dari dalam peti mati mulai menggedor kaca dari dalam, seakan memohon untuk ditarik keluar atau justru ingin menarik Raka masuk ke dalam kegelapan bersama mereka. Bau udara di ruangan itu berubah drastis menjadi bau formalin yang tajam bercampur dengan karat besi. Sang penjaga semakin dekat, rambut-rambut hitamnya mulai merayap di lantai seperti ombak pasang, mencoba melilit pergelangan kaki Raka. Dalam kepanikannya, Raka melihat bahwa kunci perak di genggamannya mulai memanas dan memancarkan cahaya merah. Kunci itu bergetar hebat, seolah-olah memberikan petunjuk bahwa ada satu peti yang berbeda dari ribuan lainnya. Sebuah peti yang tidak berisi tubuh, melainkan lubang hitam pekat yang menuju ke tempat lain.
Raka menyadari bahwa dia harus bertaruh, masuk ke dalam peti mati tersebut, atau menjadi bagian dari koleksi rambut abadi sang penjaga. Rambut-rambut hitam sang penjaga kini hanya berjarak beberapa senti dari tumit Raka, meliuk-liuk di lantai seperti ribuan cacing lapar yang siap menghisap sisa-sisa kehidupannya. Di tengah kepungan itu, kunci perak di tangan Raka membara hingga membakar telapak tangannya, menunjuk tepat ke sebuah peti mati kaca yang berada di pusat ruangan. Berbeda dengan peti lainnya yang berisi raga manusia, peti ini benar-benar kosong, namun di dalamnya terdapat pusaran kegelapan yang seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Raka tahu, ini adalah taruhan nyawa. Sang penjaga mengeluarkan raungan yang membuat kaca-kaca di sekelilingnya retak seribu. Dengan sisa tenaga dan teriakan yang pecah, Raka menghantamkan kunci perak itu ke permukaan kaca peti mati tersebut. Kaca itu hancur berkeping-keping, namun bukannya melukai, serpihannya justru melayang di udara, seolah gravitasi tidak lagi berlaku. Begitu kaca hancur, tarikan dari dalam peti itu menjadi sangat kuat, mulai menarik tubuh Raka masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Sang penjaga melemparkan ribuan tentakel rambutnya untuk menjerat pinggang Raka, mencoba menahannya agar tetap menjadi inventaris abadi. Terjadi tarik-menarik yang mengerikan. Tubuh Raka terasa seperti akan terbelah dua antara tarikan dimensi hitam dan jeratan rambut sang penjaga. Raka melihat wajah-wajah di dalam peti lain mulai menangis darah, seolah meratapi nasibnya yang sedang berada di ambang batas. Dengan satu keputusan nekat, Raka menggunakan jari kayunya yang hitam yang ternyata memiliki kekuatan mistis untuk memutuskan jeratan rambut itu. Ia jatuh terjerembab ke dalam kegelapan peti mati, merasakan sensasi jatuh yang tak berujung, sementara suara raungan sang penjaga memudar, digantikan oleh kesunyian yang lebih dalam dari liang lahat. Sensasi jatuh yang tak berujung itu tiba-tiba berhenti dengan hantaman keras di atas permukaan yang becek dan berbau anyir. Raka terengah-engah, mencoba mengumpulkan kesadarannya di tengah ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh bara api dari tungku-tungku raksasa yang berjajar di sepanjang dinding. Ia tidak berada di hutan, tidak juga di gudang peti mati. Raka terjatuh tepat di dapur pasar setan. Di sini, ia melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada transaksi di depan pasar. Makhluk-makhluk kerdil dengan perut buncit dan kulit berminyak sedang sibuk memotong-motong bayangan manusia yang terlepas dari tubuh aslinya. Bayangan-bayangan itu menjerit tanpa suara saat dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi cairan mendidih berwarna keemasan. Cairan yang nantinya akan dijual sebagai obat awet muda atau penglaris di lapak depan. Raka merangkak di bawah meja kayu yang penuh dengan potongan organ tubuh yang bercahaya redup, mencoba mencari jalan keluar dari ruangan yang panasnya terasa membakar jiwa. Ia menyadari bahwa kunci perak di tangannya kini telah berubah bentuk menjadi sebuah belati tulang yang tajam. Di tengah ruangan, terdapat sebuah pohon besar yang akarnya menembus langit-langit. Dari akar-akar itu, menetes air mata manusia yang ditampung dalam guci-guci tanah liat. Raka melihat jaket outdoor miliknya digantung di salah satu sudut. Namun kini jaket itu dikenakan oleh sesosok makhluk tanpa kulit yang sedang mencoba mencocokkan identitas. Raka ke tubuhnya sendiri. Makhluk itu mulai meniru suara Raka, memanggil-manggil nama ibunya dengan nada yang sangat datar dan mengerikan. Raka menyadari bahwa jika ia tidak segera menghancurkan akar kehidupan pasar ini, ia tidak akan hanya kehilangan nyawa, tapi identitasnya akan dicuri dan digunakan oleh penghuni pasar untuk naik ke dunia atas. Raka menggenggam belati tulang, transformasi terakhir dari kunci peraknya, dengan tangan kayunya yang kini terasa berdenyut kuat. Ia tahu, jika ia hanya berlari, ia akan tertangkap lagi. Ia harus memutus sumber energi pasar ini, pohon air mata yang akarnya menembus dimensi. Dengan gerakan senyap, ia mendekati kuali raksasa berisi cairan emas mendidih yang merupakan saripati nyawa manusia. Makhluk-makhluk kerdil penjaga dapur sedang sibuk memuja bayangan yang sedang mereka olah, tidak menyadari keberadaan Raka. Dengan satu gerakan cepat, Raka menusukkan belati tulangnya ke urat besar pohon yang menjalar di lantai. Seketika, pohon itu mengeluarkan suara raungan seperti ribuan orang yang kesakitan. Cairan emas di dalam kuali meledak, memuncratkan api biru yang dingin, namun menghanguskan segala yang disentuhnya. Kekacauan pecah.
Makhluk-makhluk kerdil itu menjerit saat tubuh berminyak mereka mulai terbakar oleh energi yang mereka olah sendiri. Raka tidak berhenti di situ. Ia melemparkan belati tulangnya ke dalam tungku utama, menyebabkan reaksi berantai yang membuat dinding-dinding dapur mulai retak dan runtuh. Langit-langit yang berupa akar pohon mulai bergoyang hebat, menjatuhkan guci-guci berisi air mata manusia yang pecah berserakan di lantai. Di tengah kobaran api biru, Raka melihat sosok makhluk yang mencuri jaketnya tadi mulai meleleh, identitasnya gagal terbentuk sempurna. Namun, kehancuran dapur ini juga berarti dimensi ini akan segera musnah. Raka harus menemukan jalan Keluar sebelum ia ikut terkubur dalam puing-puing memori yang terbakar. Di sela-sela asap hitam yang membumbung, ia melihat sebuah retakan cahaya putih di atas akar pohon yang patah. Sebuah pintu keluar darurat yang tercipta akibat ketidakstabilan dimensi tersebut. Guncangan hebat membuat lantai dapur yang becek kini terbelah, menelan tungku-tungku raksasa ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Raka melompat ke arah akar pohon besar yang menggantung, menggunakan tangan kayunya yang keras untuk mencengkeram serat-serat kayu yang kasar. Di bawahnya, ribuan makhluk pasar, mulai dari pedagang tanpa mata hingga sang penjaga gudang, mulai membanjiri area dapur yang hancur. Mereka tidak lagi berjalan kaku, mereka merangkak di dinding dan langit-langit seperti serangga yang marah karena sarangnya dirusak. Suara jeritan mereka menyatu dengan suara gemuruh reruntuhan, menciptakan simfoni kematian yang memekakan telinga. Api biru yang dipicu Raka mulai merambat naik ke akar pohon, membakar helai-helai rambut sang penjaga yang mencoba melilit kaki Raka. Raka terus memanjat ke atas, ke arah celah cahaya putih yang kian menyempit. Setiap kali ia menarik tubuhnya ke atas, ia merasakan cengkraman tangan-tangan pucat yang berusaha menarik celana dan sepatunya. Ia melihat ke bawah sejenak dan ngeri melihat seluruh pasar di lembah sana mulai terhisap ke dalam pusaran hitam besar yang tercipta dari jantung pohon yang ia tusuk. Dunianya seakan terbalik, gravitasi mulai kacau, membuat puing-puing bangunan pasar melayang di sekelilingnya. Raka hampir mencapai celah cahaya itu ketika sesosok makhluk yang menyerupai dirinya sendiri, hasil kloning gagal dari dapur tadi, berhasil menangkap bahunya. Wajah makhluk itu hancur, namun ia berbisik dengan suara Raka. Tetaplah di sini, biarkan aku yang pulang. Dengan kemarahan dan sisa tenaga, Raka menghantamkan siku kayunya ke wajah makhluk itu dan melompat ke arah cahaya putih yang menyilaukan. Begitu tubuh Raka tertelan oleh cahaya putih, rasa panas dari api biru berganti menjadi dingin yang menusuk tulang. Ia tidak lagi berada di dapur atau pasar, melainkan melayang di sebuah lorong cahaya yang tidak berujung. Di dinding-dinding lorong itu, kilasan memori hidupnya berputar seperti film yang rusak. Ia melihat dirinya saat kecil, saat pertama kali mendaki gunung bersama ayahnya, hingga momen ia memutuskan mengambil jalur terlarang di Ciremai. Namun, pemandangan itu mulai terdistorsi. Wajah orang-orang yang ia cintai perlahan berubah menjadi wajah-wajah kosong penghuni pasar setan. Suara tawa ibunya berubah menjadi tawa melengking wanita tua penjual daging. Raka merasakan jiwanya seolah ditarik ke berbagai arah, mencoba meyakinkannya bahwa dunia nyata yang ia ingat hanyalah mimpi, dan pasar gaib itulah kenyataan yang sebenarnya. Kamu sudah mati di hutan itu, Raka. Kembalilah ke tempatmu. Bisik suara-suara itu di dalam kepalanya. Tangan kayunya yang hitam mulai menyebarkan rasa dingin ke seluruh lengannya, mencoba mengambil alih kendali tubuhnya. Raka menyadari bahwa ini adalah pertahanan terakhir dimensi pasar. Jika ia ragu sedikit saja akan identitasnya, ia akan selamanya terjebak di lorong antar dimensi ini sebagai arwah penasaran yang kehilangan arah. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menggenggam erat telapak tangannya yang tersisa, dan meneriakkan namanya sendiri sekuat tenaga. Cahaya putih di sekelilingnya mulai retak, menampakkan bayangan pepohonan hutan yang Samar-samar. Sensasi gravitasi kembali menghantam tubuhnya dengan keras, menariknya jatuh keluar dari ruang hampa tersebut. Hantaman keras di punggung Raka mengakhiri sensasi jatuh tak berujung itu. Ia tersentak bangun dengan napas memburu, batuk darah hitam kental yang mengotori tanah. Sinar matahari pagi yang hangat menerpa wajahnya yang kuyu dan penuh luka cakar. Raka tidak lagi berada di hutan belantara yang gelap atau di gudang peti mati. Ia tergeletak di depan sebuah makam keramat kuno yang berlumut di kaki gunung,
berjarak puluhan kilometer dari tempat ia terakhir ingat. Suara burung berkicau dan desiran angin pegunungan terasa begitu nyata, namun rasa takut masih mencengkeram dadanya. Dengan gemetar, ia memeriksa tubuhnya. Jaket outdoornya robek parah, persis seperti yang ia lihat dikenakan oleh makhluk kloning di dapur gaib. Raka mencoba duduk, namun rasa sakit yang tajam menghantam tangan kanannya. Ia melihat ke bawah dan berteriak histeris. Jari manisnya tidak kembali normal. Jari itu tetap berupa kayu hitam keras yang mati rasa, permanen dan mengerikan. Saat ia mencoba merogoh saku celananya untuk mencari ponsel, jemari kayunya menyentuh sesuatu yang hangat. Raka menarik keluar tangannya dan di telapak tangannya terdapat segenggam tanah kuburan basah yang masih mengepulkan bau kemenyan yang sangat menyengat. Di sela-sela tanah itu terselip sekeping koin emas kuno berukir ular, mata uang pasar setan yang ia pikir sudah hancur. Raka mendongak ke arah makam keramat di depannya, dan di balik batu nisan yang rapuh, ia melihat siluet wanita tua penjual daging sedang tersenyum lebar, melambaikan tangan kayunya yang sama persis dengan milik Raka. Pintu pasar mungkin sudah tertutup, tapi Raka tahu, dia kini adalah bagian dari inventaris mereka yang berjalan di dunia manusia.